Puji syukur dipertemukan dengan paginya, dipertemukan dengan sehatnya, dipertemukan dengan taufik dan hidayahnya. Kita Amin. Amin. insya Allah istiqomah silaturahim Amin. 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 sambil Amin. sama-sama mendengarkan, membacakan Amin. Suaranya kecil Pak baik Ustadz nih. ayatnya, Iya. baik ayatnya Udah. maupun Udah tafsirnya. jadwal deh. Ya sudah. Ada kedengaran? Maaf Pak Ustadz, suaranya agak kecil ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ujiba anil ayatain. Dua ayat di atas dijawab. Bi anna katsiran minal mufassirin karrozi qalu. Bahwa mayoritas mufassir seperti Ar-Razi qalu, mereka berkata innal murad biqaulihi minha ay min jinsiha. Tuh ini yang kemarin Iya. saya katakan dalilnya. Ya, liwafiq liwafiqa qaulahu fi suratir Rum. Sampai sini dulu udah nyambung belum? Terusin yang kemarin ya. Wa khalaqa minha itu ayatnya. Wa khalaqa min jinsi. Itu udah Ya. kenal jins. Zaujaha. Ada kata yang dibuang. Ai itu minha ai min jinsiha. Tidak seperti yang dipahami banyak orang, yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam. Hmm. Akan tetapi wa khalaqa minha maksudnya min jinsiha. Bahkan dalam tafsir lain min jinsi khalqiha. Hawa diciptakan dari bahan sejenis dengan penciptaan Adam. Haknya kembali ke nafsu wahidah. Kenapa seperti ini? Harus seperti ini agar sesuai liwafiq dengan firman-Nya dalam surat Ar-Rum. Wa min, coba baru diangkat. Namanya jadi hijrah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wal murad annahu khalaqa azwajam min jinsikum. Artinya, di antara tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan bagi kamu dari diri kamu pasangan-pasangan agar kalian tenang kepadanya, kepada pasangan. Dan Dia, Allah menciptakan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Wal muradu annahu khalaqa azwajan min jinsikum. Artinya Allah menciptakan pasangan dari jenis kalian. Nah, ini lebih lengkapnya dari jenis penciptaan kalian. Ya. La annahu khalaqa kulla zaujah min badan zaujiha. Tidak berarti bahwa Allah menciptakan pasangan dari badan pasangannya, suaminya. Nah, insya Allah jelas. Ya. Bukan dari tulang rusuk. Ya. Wa ammal hadis faja'a ala tariq tamsil halil mar'ah. Adapun hadis yang viral juga di tengah masyarakat dalam konteks ini, dia menjelaskan secara tamsil, perumpamaan tentang apa? Halal mar'ah, yaitu sifat perempuan wa wijaj akhlaqiha,
dan bengkok, wijaj, menyimpang, akhlaknya, sikapnya. Digambarkan dengan apa? Bi'wijajid dulu, dengan bengkoknya tulang rusuk. Itu perumpamaan, bukan asal kejadian. Fahuwa ala haddi qawlihi ta'ala, sesuai dengan firman-Nya, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan membawa sifat ajal, tergesa-gesa. Tergesa-gesa bagian dari sifat bengkok. Apalagi dihubungkan dengan hadis al-ajalatu minasyaiton. Tuh, terburu-buru bagian dari setan. Haza wasiakul ayah yaktadi anna hawa. Ini susunan ayat memberi informasi bahwa Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Diciptakan sebelum Adam masuk ke surga. Wa nuqila anis suddi, nama orang. Itu dinukil dari pendapat Suddi, inna khalqa Hawa kana ba'da dukhulil jannah. Sementara menurut Imam Suddi, justru Hawa diciptakan setelah masuk surga. Udah kebayang? Mana yang lebih kuat? Firman Allah. Allah bilang, uskun anta wa zaujukal jannah. Tuh. Menunjukkan diciptakan sebelum masuk surga. Ketika masuk surga aja bilangnya anta wa zaujuka. Iya. Oke, biarin itu bagian dari apa namanya pengayaan. Sanian al jannatu wa hiya fil lughati al bustan, kebun. Ikhtalafal ulama fil jannah allati askanaha Adam. Para ulama beda pendapat tentang surga yang ditinggali Adam. Hiya fis sama am fil ardi. Di langit, di atas maksudnya. Apa di bumi? Qalal aksarun innaha allati fis sama. Dia di langit, di atas. Wahia darul khuldi wassawab, yaitu di tempat kekekalan dan pahala. Allati a'addahallahu lil mu'minin yaumal qiyamah, yang Allah sediakan bagi orang mukmin pada hari kiamat. Lisabqi dzikriha fis surah, karena sudah disebut sebelumnya dalam surat ini. Jadi surga yang didiami Adam, surga yang nanti disiapkan untuk orang-orang beriman, atau di bumi gitu. Oke, waqalatil Mu'tazilah wal Qadariyah. Ini aliran pemikiran dalam Islam, yaitu kelompok Mu'tazilah wal Qadariyah. Qadariyah ini akar Mu'tazilah, sejalan dengan pikiran Mu'tazilah. Sebelum Mu'tazilah ada, Qadariyah udah ada. Innaha jannah fil ardi ghairu jannatil khuldi. Menurut Mu'tazilah, surga itu di bumi, bukan surga yang kekal.
Khalaqahallah ta'ala imtihanan li Adam alaihissalam. Diciptakan oleh Allah sebagai ujian bagi Adam. Di mana itu? Fi ardi Aden. Ya, di bumi Aden. Aden nama tempat. Atau di Palestina. Di Palestina. Au baina Faris wa Kirman. Atau antara Perancis, nah Kirman saya tidak tahu, Jerman kali ya. Jerman kali. Iya. Wa huwa ra'yu Abi Hanifah. Wa Abi Mansur al-Maturidi wa mazhabus salaf. Itu pendapat Abu Hanifah. Abu Mansur al-Maturidi dan kelompok salaf. Wa daliluhum annaha law kanat jannatal khuldi. Alasan mereka, dalil mereka, seandainya surga Adam itu surga yang kekal nanti di akhirat yang disediakan untuk orang beriman, ya, lama wasala ilaihi iblis. Iblis nggak bisa masuk. Fa innallaha yaqul, sebab Allah berfirman, la laghwun fiha wala taksim. Di dalamnya tak ada main-main. Tidak ada dosa. Ini memberi informasi nggak ada iblis. Main-main dan dosa dan kerjaan iblis, bisikan iblis. Gitu. Waqala la yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Di sana nggak ada suara main-main dan bohong. Nggak ada. Iya. Waqala la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama al-waqi'ah. Ini dalil-dalil menguatkan bahwa surga dimaksud surga yang nanti kiamat. Gak ada iblis. Wa annahu la yakhruju minha ahluha liqaulihi ta'ala. Dan kalau surga dimaksud adalah surga yang di akhirat, maka penghuninya nggak bisa keluar karena kekal. Wa ma hum minha bimukhrojin, tuh nggak dikeluarkan. Wa aidan fa inna jannatal khuldi hiya darul qudsi. Lebih dari itu, surga di akhirat nanti yang kekal itu adalah surga suci. Ya, nggak ada dosa, nggak ada bohong, nggak ada pelanggaran. Iya, coba berikutnya, Pak. Qadasat anil khotoya, bebas dari kesalahan wal ma'asi dan maksiat. Tathiran laha. Justru memang surga itu tempat penyucian. Qad lagha fiha iblis wa kadzab. Sementara iblis sudah maksiat, lago, main-main maksiat. Wa kadzab, dusta. Wa akhraja minha Adam wa Hawa. Lalu dia mengeluarkan Adam dan Hawa bimaksiatihima, karena maksiat keduanya. Wa kaifa yatlubu Adam ma'a makanihi minallah wa kamali aklihi. Mana mungkin kaifa
Adam minta seiring dengan kedudukannya di sisi Allah dan kesempurnaan akalnya, syajaratal khuldi, pohon khuldi, wa huwa fi daril khuldi, sementara dia ada di tempat yang kekal, khuld, wal mulkil ladzi la yabla, dan kerajaan yang tidak punah. Warajahal Alusi hadzal ra'ya. Imam Alusi lebih memilih pendapat ini. Waraddal Qurtubi ala hadil adillah. Imam Qurtubi menolak pendapat ini. Bagaimana? Bi annal jannah al ma'rifah bil alif wal lam. Jannah ma'rifah dengan alif dan lam. La yufhamu ghairuha fi ta'arifin nas. Karena itu tak dikenal surga dimaksud surga yang lain. Wala yastahilu fil aqli dukhula iblis al jannah. Tidak mustahil menurut akal iblis masuk ke dalamnya litagriri Adam, untuk mempedaya Adam. Wa amma awsaful jannah al-mazkura fil ayat. Adapun sifat-sifat surga yang disebutkan di dalam ayat, allati ahtajju biha, allati ihtajju biha, yang mereka jadikan hujah, fahiya ba'da dukhuli ahliha fiha yaumal qiyamah. Itu maksudnya adalah surga yang nanti di akhirat setelah dimasuki oleh para penghuninya. Wala yamtani'u an takuna daral khuldi liman aradallahu takhlidahu fiha. Surga Adam yang dia tinggali tak menutup kemungkinan itu adalah surga yang bisa kekal. Surga yang kekal yang dimaksud, jika Allah kehendaki kekekalannya. Wa qadrah yakhruju minha min man qudiya alaihi bil fana. Maka kemudian penghuninya bisa keluar dari surga itu sesuai dengan ketetapan Allah bil fana, dengan binasa. Wal malaikah yadkhulunaha wa yakhrujuna minha. Sementara malaikat bisa keluar masuk. Masuk keluar. Wa qad dakhalakhan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra summa kharaja minha. Dan Nabi pernah masuk ke situ pada malam Isra Mi'raj maksudnya. Walam yakun taqdisuha mimma yamna'u fihal ma'asi. Kesucian surga tidak serta-merta berarti tidak ada kemaksiatan, pelanggaran di dalamnya. Paham maksudnya? Oke, ini yang secara lebih rinci buku yang sudah dikopikan ke Pak Jamal. Enak sekali dibacanya terkait hubungan pertama surga, kedua Adam dan Hawa, ketiga iblis. Iya, baru kemudian nih, wa ajma'a ahlus sunnah ala anna jannatal khuldi hiyallati ahbata minha Adam alaihissalam. Sementara ahlus sunnah, mazhab yang dibangun oleh Imam Asy'ari, ahlus sunnah,
sepakat ajma'ah anna jannatal khuldi, surga yang kekal adalah surga yang Adam turun darinya. Wa kaifa yajuzu ala Adam? Bagaimana bisa itu terjadi pada Adam? Wa huwa fi kamali aklihi. Dia cerdas akalnya. Ayat luba syajaratal khuldi. Dia meminta pohon khuldi. Wa huwa fi daril fana. Sementara pohon itu di dar fana, yaitu bukan di surga, di dunia. Al-amru jaiz. Persoalan itu boleh-boleh saja. Tatallu'an ilal afdal wal akmal. Dalam rangka melihat yang lebih afdol dan lebih sempurna. Kamanat toli'ul an fid dunya ilal khulud fil jannah. Seperti halnya kita juga sekarang mencari-cari kenikmatan dunia agar bisa kekal di surga. Berikutnya itu terkait surga. Jadi kesimpulannya ada dua pendapat. Ada yang meyakini di surga nanti di akhirat. Adam udah masuk. Ada yang kedua, bukan surga yang di akhirat. Surga yang lain di bumi. Gitu. Baru persoalan yang ketiga, asyajarah, pohon. Ikhtalafal ulama fi ta'yin syajarah. Ulama berbeda pendapat terkait pohon secara real. Allati nuhiya anha Adam, yang Adam dilarang untuk mendekati, untuk makan buah. Fa'akala minha, lalu dimakan. Faqala jamaah hiyal karmu. Nah, ini saya belum tahu apa maksudnya hukum karma gitu ya. Kita teruskan dulu. Walidha hurrimat alainal khomr. Oleh karena itulah maka khomer diharamkan buat kita. Wakala akharun hias sumbulah. Sementara yang lain berpendapat terkait pohon, dia adalah ya berbatang. Wakilah hiya sajaratutin. Ada juga berpendapat itu pohon tin. Wassoab kama qala al-Qurtubi, yang benar yang dikatakan oleh Imam Qurtubi, ayu taqadah Allah Ta'ala naha Adam an syajarah. Yang benar, yang penting bukan persoalan pohon apa, bukan. Tetapi yang penting adalah bahwa Allah melarang Adam mendekati pohon. Fakhalafa huwa ilaiha. Kemudian setelah dilarang, Adam justru menyalahinya. Lalu dia mendekati. Wa aso. Lalu melanggar. Pakai apa? Fil akli minha. Dimakan. Buahnya tentu bukan pohon. Iya. Jadi terkait pohon, tidak penting dipersoalkan pohon apa. Ya, apa pohon tin, apa pohon apa sajalah yang berbatang, berdaun, berbuah. Tapi justru yang penting diyakini adalah dia sebagai sesuatu yang dilarang. Sama dengan Homer dilarang. Waqtalafu aidan kaifa akala minha ma'al wa'id al-muqtaran bil qurbi.
Mereka juga para mufasir maksudnya berselisih pendapat bagaimana Adam makan buahnya padahal diancam. Bahkan ancamannya bukan makan, mendekati saja disancam. Wa huwa qauluhu, yaitu pada firman-Nya, coba diangkat. Pada firman-Nya yang berbunyi fatakuna minadh dhalimin, ini ancaman ini. Udah diancam, kenapa? Dideketin juga. Fakala qaumun, ada sekelompok orang berkata, akala min ghairil lati usyira ilaiha. Dia makan Adam dan Hawa tidak berdasarkan ghairal lati usyira ilaiha, atas petunjuk itu. Falam yuta'awwala eh, falam yata'awwalan nahya waqi'an ala jami'i jinsiha. Maka Adam dan Hawa ta'awwala tidak memahami larangan itu akan terjadi pada semua jenisnya. Paham maksudnya? Kan larangannya la taqroba, jangan deketin. Adam tak memahaminya sebagai Adam dan Hawa tak memahaminya sebagai larangan mendekati. Iya. Karena iblis gharrahu bil akhzi bizahir. Iblis menipunya dengan mengambil secara real, secara harfiah. Ai annahu mazonna, artinya keduanya yakni Adam dan Hawa mengira annal murad, yang dimaksud jangan deketin, ainu syajaratin maksusoh, mendekati substansi pohon khusus. Wa kanal murad al jins, yaitu jenis pohon. Wa huwa qaulu Hasan kama qala al-Qurtubi. Itu pendapat Imam Hasan. Seperti dikutip oleh Imam Qurtubi. Lalu dipilih juga oleh At-Tabari sebelumnya sama mufassir. Wa yuqalu inna awwala man akala minasyajarah Hawa. Masih terkait dengan pohon, maksudnya buah. Yang pertama kali makan adalah Hawa. Bi'ighwa'i iblis iyaha. Karena tipuan iblis kepadanya. Segitu udah. Ntar kita simpulkan. Rabi'an, keempat, isyanu Adam summa taubatuh. Pelanggaran Adam lalu taubat. Qala jumhurul fuqaha min ashabi Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i. Mayoritas ulama Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat al-anbiya ma'sumun min saghairidz dzunub. Para nabi terjaga, maksum dari dosa kecil, wa kabairiha, juga dosa besar. Li'anna umirna bittiba'ihim fi af'alihim wa atharihim wa siyarihim amron mutlaqan min ghairil tizam qarinah. Sebab kita diperintahkan untuk ikut mereka perbuatannya
sepak terjang dan perjalanannya dengan satu perintah mutlak tanpa alasan apapun. Falau jawazna alaihim shaghair, maka kalau kita asumsikan mereka boleh bisa melakukan dosa kecil, lam yakunil iktidak bihim, maka ada peluang kita tidak boleh ikut, bertentangan maksudnya. Wabinaan alaihi, berdasarkan ini ujiba an khati'ati Adam, atas kesalahan Adam, allati kanat minas shaghair la minal kabair, kesalahan-kesalahan yang kecil, tidak yang besar. Bi annaha sadarat minhu qablan nubuwah, hal itu terjadi yang kecil itu kan sebelum kenabian. Wal ismatu anil mukhalafah innama takunu ba'da nubuwah. Sementara maksumnya nabi itu justru setelah kenabian. Setelah kenabian. Au bi anna alladhi waqa'a minhu kana nisyanan, atau bisa jadi pelanggaran dosa yang terjadi karena lupa. Fasumya isyanan ta'ziman li amri. Lupa itu disebut maksiat karena betapa dahsyat perintah Allah. Coba diangkat, Pak. Wan nisyan wasahwu la yunafiyanil ismah. Lupa sama sahu, lupa juga, itu tidak menafikan ismah. Artinya Nabi betapapun maksum, ya dia juga tetap lupa. Kalau lupa tidak menafikan, tidak menunjukkan bahwa dia tidak maksum. Au anna dzalika ala tariqatis salaf, atau hal itu menurut pendapat ulama salaf, minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat, sejar, ya, termasuk ayat mutasyabihat. Kasairi ma warada fil qis, lagi nge-zoom. seperti halnya kisah secara utuh semuanya. Mimma la yumkinu hamluhu ala dzahirihi, yang tidak mungkin dikonkretkan. Warajih ladaya anna hadil mukhalafah, yang bagus, yang menang, yang benar menurut saya, kata mufassir, ya, bahwa perbedaan pendapat ini waqa'at nisyanan wa syahwan, terjadi karena lupa. Kama qala jalla wa ala, seperti firman Allah, fanasiya walam najid lahu azma, maka lupa dia, kami tak mendapati padanya azma, kebenaran. Azma tekad kuat yang dipastikan benar. Tapi karena lupa, maka terjadi apa yang terjadi. Wa taubatu Adam kanat biqaulihi ta'ala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa hadza huwal marwi an Ibnu Abbas. Adam taubat, diajari oleh Allah kalimat-kalimat, yaitu ini dia, Rabbana zalamna. Menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa riwayatnya? Adam taubat gitu.
Waruya an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, inna ahabbal kalam ilallahi ta'ala maqalahu. Kalam, doa, kata-kata yang sangat dicintai oleh Allah, boleh diangkat, yaitu apa yang dikatakan maqalahu Abuna Adam hina tarafal khati'ah, yang dikatakan oleh bapak kita ketika mengakui kesalahan, melakukan kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Menurut Ibnu Mas'ud, terlepas dari semua yang dipersoalkan di atas, sudah membahas tentang taubatnya Adam. Iya, terus diajarin oleh Allah bagaimana caranya, itu zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi menurut Ibnu Mas'ud, ini dia yang paling disukai oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Waqtafal Quran bidzikri taubati Adam duna taubati Hawa. Al-Quran cukup menceritakan taubatnya Adam, tidak taubatnya Hawa. Li'annaha kanat taba'an lahu. Sebab Hawa ngikut, artinya taubat juga. Kama tuya zikrun nisa fi aksaril Quran was sunnah lidzalik. Seperti halnya banyak dalam Al-Quran menyebut nisa, perempuan. Demikian juga di hadis, tidak nyebut laki. Wa qad dzakaraha fi ayat ukhra, dan Allah menyebutnya pada ayat yang lain. Qala, tuh, Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Iya. Wala takunu taubatu makbulah minal insan illa bi arba'ati umur. Taubat manusia tak diterima kecuali bila terpenuhi 4 perkara. Pertama, nadam, menyesal alamakan yang sudah terjadi. Wa taraka dzamba al-an, lalu dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Wal azma, boleh wal azmu ini. An-nadamu boleh. Kita baca an-nadamu ala makan, wa tarku zambi, wal azmu ala alla ya'uda ilaihi. Bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan itu fi musta'nafiz zaman, sejak dia bertaubat. Ya, terus mulai menjalani hidup baru sejak itu. Nggak kembali dia. Warad, ini udah keempat. Pertama nadam, kedua tarku, keempat azmu, ketiga azmu, keempat raddu mazalibil ibad wa irda'il khasmi bi isali haqqihi ilaihi wal i'tizar ilaihi bil lisan. Raddu mengembalikan. Kalau itu barang yang dicuri dikembalikan. Kalau itu ngomongin ngaku. Ya. Kezoliman hamba dan memohon ridho. Mohon maaf, ridho. Dengan apa? Biisol, mengembalikan haknya kepadanya dan minta maaf kepadanya secara lisan.
Itu taubat. Dalam konteks hubungan horizontal ya, sesama manusia. Khamisan, dukhulu iblis al jannah. Nih, iblis masuk lagi ke surga. Kasa alal ulama. Ulama bertanya-tanya. Kaifa tamakkana iblis min waswasati Adam ba'da an taradahullahu minal jannah. Bagaimana mungkin iblis bisa menggoda Adam setelah dia diusir dari surga dengan firman-Nya fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar dari surga karena engkau rajim. Rajim terkutuk, marjum, dirajam, dilempar dalam artian fisik atau non fisik. Itu arti rajim. Fakana kharijal jannah, karena diusir maka keluar. Wa Adam fil jannah, dan Adam di dalamnya. Wa ujiba bi ajwibah. Bagaimana itu? Ini dijawab. Minha annahu yajuzu ayyamna iblis dukhulal jannah ala jihatit takrim kadukhulil malaikah. Dijawab diantaranya annahu yajuzu, boleh dia menghalangi iblis masuk surga ala jihatit takrim, karena memuliakan. Apa maksudnya? Bisa jadi memuliakan Adam, bisa jadi memuliakan iblis. Memuliakan Adam tetap di surga. Memuliakan iblis tetap di luar. Ya. Kadukhulil malaikah, seperti masuknya malaikat. Malaikat masuk surga, takrim, pemuliaan. Wala yamna'u ayyadkhul ala jihatil waswasah. Tidak menutup kemungkinan dia masuk karena bisikan. Ibtila'an li Adam wa Hawa. Maka masuklah dia, si iblis, sebagai cobaan atas Adam dan Hawa. Wa qalat ta'ifah inna iblis lam yadkhulil jannah. Kelompok lain berpendapat iblis nggak masuk surga. Walam yasil ila Adam, dan tak mencapai Adam. Ba'dama akhraja minha, ba'dama ukhrija, setelah dikeluarkan. Wa innama biwasawisihi alladhi a'tahu Allah Ta'ala. Akan tetapi waswasnya yang masuk ke dalam secara sengaja dilakukan oleh Allah, diberikan di situ. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu menjalar di tubuh anak Adam seperti atau pada aliran darah. Gitu ya. Mudah-mudahan ditangkap. Sadisan fi qaulihi ta'ala, poin ke-6, firman Allah yang berbunyi fa imma ya'tiyannakum minni huda. Imma dari in, amamah. Isyarah ila anna af'alal ibad, memberi isyarat bahwa perbuatan hamba makhluqah minallahi ta'ala. Imma ya'tiyannakum minni huda, memberi isyarat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Khilafan lil qadariyah wa ghairihim al-qailin. Berbeda dengan pendapat kelompok qadariyah dan lainnya.
Lainnya maksudnya Mu'tazilah yang berpendapat innal abda yakhluqu af'ala nafsihi. Si hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Wadallatil ayah 38 ala anna man ja'ahul huda, dibuktikan oleh ayat bahwa siapa yang datang petunjuk kepadanya ala lisani Rasul wattaba'ah, petunjuk yang datang melalui Rasul lalu dia ikut, faqad faz bin najat fil akhirah, maka di akhirat selamat. Wadallatil ayah ala anna alladzina lam yattabi'u hudallah, dan juga menunjukkan ayat di atas orang yang tidak ikut petunjuk Allah lewat Rasul yang membawanya, wahumul ladzina kafaru bi ayatillah. Itulah mereka-mereka yang kafir dengan ayat Allah i'tiqadan, secara i'tiqadi, wa kadzabu biha lisan, dan secara lisan mereka mendustakan. Ya, berikutnya Pak. Jazauhum al-khulud fi nari jahannam. Mereka yang tidak ikut petunjuk Allah, balasannya kekal di neraka jahanam, bisa babi juhudihim biha, dengan sebab keingkaran mereka terhadap petunjuk. Wa inkaruhum iyaha, keingkaran sama ittiba'an liwaswasatis syaitan, karena ngikut syaitan. Jadi poin ke-6 tadi tentang perbuatan Adam. Kita bermula dari ayat wa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang petunjuk. Jadi Adam diusir dari surga, turun ke dunia. Gak tahu apa-apa yang harus dikerjakan. Maka diturunkan petunjuk. Bukan dalam asumsi Adam dan Hawa saja sendirian, tapi manusia keturunannya kita dikirim petunjuk. Petunjuk pada saat Adam dan Hawa saja, yaitu lewat intuisi, lewat akal pikiran. Bagaimana mereka mengenal Allah? Yang pertama ada lewat keindahan. Yang kedua rasa takut. Itu petunjuk yang membuat dia menjadi kenal dengan Allah. Akan halnya dengan kita, pengikut keturunan Adam, pada ayat yang berbunyi imma ya'tiyannakum minni huda, yaitu petunjuk lewat Rasul. Yang ikut masuk surga, beruntung. Yang tidak, kafir, masuk neraka. Menunjukkan, kata Mu'tazilah, ya, perbuatan itu adalah ciptaan manusia itu sendiri. Gitu. Ya. Sabian al-malaikah. Al-malaikah khalqun min khalqillah. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah. La na'lamu haqiqatahum. Kita tak tahu hakikat mereka. Wa'tiqadu wujudihim wajib syarat. Meyakini keberadaannya wajib menurut agama. Li ikhbaril Quran wan Nabi, karena informasi Al-Quran dan Nabi. Wahum majbulun ala ta'ah. Mereka diciptakan secara substansial untuk taat. Nggak ada malaikat yang maksiat. Munazzahun anil maksiyah. Bersih dari kedurhakaan. Wahalhum afdal minal bashar. Apa mereka lebih afdal ketimbang manusia? Ikhtalafal ulama fi sya'nihim. Para ulama beda pendapat terkait dengan malaikat. Para ba'duhum annahum afdal minal bashar. Ada sebagian berpendapat malaikat lebih afdal,
lebih baik ketimbang manusia. Liqaulihi ta'ala wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain au takuna minal khalidin. Kata Allah lagi cerita tentang godaan iblis kepada Adam. Qala Allah berfirman, ma bercerita kepada Nabi Muhammad, ya, cerita tentang kata-kata iblis ketika menggoda ada manahakuma rabbukuma an hazihi syajarah illa, Tuhanmu tak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali antakuna, kalau kalian dekati kalian menjadi dua malaikat atau takuna minal khalidin, engkau kekal. Tuh, udah kebayang. Allah kan bilang, la taqraba, jangan deketin dan Hawa. Iblis datang. Dan kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang deketin? Karena kalau kau deketin, kamu jadi dua malaikat, yaitu Adam dan Hawa. Atau engkau jadi kekal di sini. Takuna minal khalidin. Kalau kau deketin, justru engkau jadi kekal. Pelajaran luar biasa. Apa itu? Membolak-balik fakta cara menggodanya. Sekarang itu di dunia politik, ekonomi, hukum, yang hak jadi benar jadi salah, salah jadi benar. Itu kerjaannya iblis. Nah, nanti kalau kita baca itu persis yang Al-Milal wan Nihal. Mm-mm. Wa qauluhu ta'ala an sahibi Yusuf, dan firman-Nya, firman Allah yang bercerita tentang saudara-saudara Yusuf. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malak karim. Sahibi Yusuf maksudnya swahib teman-teman. Sebenarnya ada kata yang dibuang, teman-teman, mak-mak yang diceritakan dalam Al-Quran terkait dengan peristiwa Yusuf dan istri raja. Ya, istri raja cinta Yusuf. Yusuf cinta juga dikit. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf dimasukin ke ruangan, tutup pintu, pengen berbuat sesuatu si istri raja. Yusuf juga ada dikit. Tuh sama-sama ham. Ham itu sir. Bahasa kita ada sir. Ya, tapi Yusuf menghindar. Al-Quran membuktikan ketika dia di sidang, lihat bajunya robeknya di depan atau di belakang. Oh, robeknya di belakang. Kuda min duburin. Tuh. Robek di belakang bajunya, berarti dia lari, terus dikejar, ditangkap bajunya robek. Tapi kalau iya, fasodako, maka Yusuf benar. Tapi kalau robeknya dari depan, maka tuh si istri raja benar. Udah viral di sekitar istana di kalangan emak-emak. Sampai berita viral itu bahwa emak-emak mengecam, menjelekkan, mencemoohkan. Lalu kemudian istri raja, wow, buktiin dulu kalau saya tergoda, kamu tergoda apa enggak? Diundang. Fa'ar salat tuh.
ilaiha, kepada ibu-ibu. Kirim surat, pokoknya ngundang. Ayo ke istana, emak-emak. Terus istana udah disiapin. Bukan cuma hidangan beraneka ragam, membuat mereka tak punya pikiran apa-apa kecuali kepada hidangan. Bahkan kursi meja, sofa-sofa yang luar biasa indah. Model orang desa diundang ke istana, gitu kurang lebih. Pikiran terfokus ke situ. Pas sudah siap, dikasih pisau sama buah. Buah nggak disebut. Ya, maka orang sono biasa petani menggambarkan ketimun. Sana petani buah ya apel. Begitu maksudnya, mangga, mangga. Benar semua. Ya, kalau yang petaninya terong, mungkin terong. Pas mereka udah siap sesuai dengan apa namanya tupoksinya, keluar Yusuf. Yusuf memang ganteng luar biasa. Terpesona dengan kegantengan. Mereka seiring dengan itu suruh potong buah. Tak terasa, terbius oleh gantengnya si Yusuf. Kantong. Akhirnya mereka sendiri, ma haza basyara in haza illa malak karim. Ini mah bukan orang, gitu kalau bahasa gitu. Malaikat. Ini ada hubungannya dengan cerita Adam tadi, ya. Pesona yang apa digoda, yang digunakan untuk menggoda Adam oleh iblis. Oke, wa qulna hasya lillah. Hasya itu siqat ta'jub, luar biasa, gitu, ya, luar biasa. Mahaza basyara. Ini mah bukan orang, gitu orang lebih. Ya, in haza illah, ini malaikat. Ini malaikat. Jadi bukan malaikat beneran, seperti malaikat. Ya, sama dengan godaan iblis kepada Adam, menyebut malaikat illa antakuna malaika ini, melebihi dari manusia standar, gitu kurang lebih. Iya. Wara'a ba'duhum anna naw'al adami afdal minal malaikah. Iya. Tadi itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa malaikat lebih baik dari manusia. Sementara yang lain berpendapat Adam lebih afdol dari malaikat. Manusia maksud. Lianal malaikah majbulun ala ta'ah, karena malaikat diciptakan memang untuk taat. Majbul dari kata jibillah. Jibillah itu sifat dasar. Sifat dasar malaikat memang taat. Wal basyaru fihim naz'atus syarr wal khair. Sementara manusia punya dorongan baik dan buruk. Wal adami yujahidu syahwatihi wa muyulihi. Oleh karena itu Adam yujahid, melawan syahwat dan kecenderungannya. Malaikat enggak ada usaha ngelawan. Iya. Wakala jamaah inna umumal malaika afdal min umumil bashar. Secara umum malaikat lebih baik dari manusia. Wa khwasul bashar humul anbiya. Sementara manusia-manusia yang khusus adalah para nabi, afdal min khawasil malaikah. Lebih afdal, lebih baik, lebih bagus, lebih mulia ketimbang malaikat, meskipun yang paling khusus yaitu Jibril. Ya, coba diangkat, Pak. Dengan suara. Pendapat Ya Pak Ustadz. kata Mufasir ini Wahbah Zuhaili. Annat tawakkuf anil khawdi fi dzalika aula. Hmm. Berhenti atau nyetop
berpikir secara dalam terkait dengan cerita tadi, cerita malaikat Adam, cerita Syajaroh, fidzalika aula, lebih bagus. Wa in kunta arjah tafdilil malaikah alal basar. Meskipun engkau Ya, Pak Ustadz kali ya. kenapa ya nih udah pengen di anu nih di lem biru. Itu Lem gangguan merah, Pak Pak. Ustadz. Oke, Lem merah silakan aja. Pak Jamal. Nih kisah Adam bagus tuh. Diskusi, silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan, silakan. Oh, langsung diskusi, nggak diterusin dulu. Iya. Tadi sudah selesai belum? Belum. Nggak Belum. mau Belum. diskusi Oh, satu dulu. paragraf belum tadi, satu itu Hmm. tentang apa? Ya, udah yang terakhir itu. Pendapat mufasir Iya, tuh. ini. Hmm. Jadi mendalami persoalan yang seperti ini, Iya. nanti itu lebih afdol. Cukup segitu, gitu. Oh, Iya, iya. Dan hal-hal yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Iya, iya. Masuk kategori mutasyabihat. Ya, Hmm. ya. ya, silakan. Eh, boleh tanya Pak Ustadz. Nah, silakan Pak Taufik. Tadi yang keenam, yang sadisan, dia kan tadi kan fa'imma ya'tiyakum minni huda. Itu kan perbuatan manusia diciptakan Allah. Kan perbuatan manusia kan manusia sendiri yang ciptain. Iya Iya. kan Pak Ustadz? Hmm. Jadi Terus gimana kenapa? pengertiannya? Emang begitu. Perselisihan pendapat para teolog. Semuanya benar. Semuanya benar. Ya. Kalau menurut Mu'tazilah, oh itu apa namanya? Manusia. Dia mau maju, dia mau mundur. Dia mau keluar, dia mau masuk. Itu kan kemauan dia. Itu menurut Mu'tazilah. Tapi yang kontras dengan Mu'tazilah namanya Jabriyah. Semuanya serba Allah. Masing-masing punya dalil. Yang semuanya serba Allah berdalil ayat Quran. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Tuh. Perang Badar sedikit menang. Yang lempar kata Allah bukan kamu yang lempar tombak panah. Aku yang lempar. Tuh gitu. Kalau Mu'tazilah, oh akal. Maka manusia menciptakan perbuatannya. Saya Perbuatannya mau ini minum manusia. ini Bisa homer jadi. atau tidak kan tergantung saya. Gitu kata. Iya, iya, iya. Baru kemudian datang mazhab yang ketiga yang dibangun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang dikenal dengan mazhab Asy'ariyah. Dia jalan tengah dari Mu'tazilah yang rasionalis Hmm. dan Jabriyah yang fatalis. Tengah-tengah dia. Maka membagi perbuatan manusia itu menjadi tiga. Yang pertama namanya masyiah, keinginan. Yang kedua irodah, kehendak. Yang ketiga fi'al, perbuatan.
pulang dari masjid, muncul dalam hati keinginan. Ntar saya mau sedekah kalau ketemu tukang minta-minta. Itu namanya masyiah. Kalau menurut Mu'tazilah, masyiah itu oleh manusia. Menurut Jabariyah, masyiah itu oleh Allah. Maka Asy'ari menengahi, mengkompromikan. Oleh manusia, tetapi kan asalnya dari Allah. Manusia Oh, mana mungkin punya keinginan kalau nggak dikasih oleh Allah. Itu keinginan masyiah oleh Allah dan manusia. Bener, di tengah jalan ketemu tukang minta-minta. Muncul lagi tuh masyiah. Oh iya, tadi saya emang udah niat. Kata Mu'tazilah itu mutlak manusia, keinginan manusia. Kata Jabriyah itu mutlak keinginan Allah. Oh, serba Allah. Lalu Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah jalan tengah. Betul, itu kepunyaan manusia. Tapi kan setelah dikasih oleh Allah. Tuh, dia menggabung. Baru dia keluarin duit. Itu namanya fi'al, itu namanya action. Actionnya baru di tingkat action. Kalau menurut Mu'tazilah tetap manusia. Kalau menurut Jabariyah tetap oleh Allah. Kalau Abu Asy'ari itu oh manusia. begitu. Sebab manusia diberikan sifat ikhtiar, Ya, ya. usaha. Andai kata dia diberi pahala, menjadi pantas menerima pahala karena itu perbuatan dia. Kalau perbuatannya baik, dapat pahala. Kalau perbuatannya kebetulan buruk, jahat, Buruk. dia yang mendapat dosa. Masa Allah kena dosa juga. Oleh karena itu, ke kelemahan Jabariyah, apapun berdasarkan ayat Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, menjadi luar biasa anunya, keliru. Nanti kalau ada orang berzina, nah Allah berzina. Masa Kan Allah salahin. fatal. Kalau ada orang mencuri, Allah yang mencuri. Iya. Sementara kelemahan Mu'tazilah, dia otoriter terhadap akal, menomorduakan wahyu. Nah, gitu jadinya, Iya, iya. Pak Taufik. Ya. Jadi 3 tadi ya, Pak Ustadz. Masyiah tuh keinginan, irodah tuh kehendak, ketiga yang fi'il perbuatan ya, Pak Ustadz ya. Iya, kalau Ya, bahasa baratnya actionnya, action ya. Jadi tingkat ya, eksekusi. Emang masyiah, perbuatan irodah. begitu semua kita. Hmm, Ya, ntar malam niat nih, mau tahajud tuh masyiah. masyiah. Bangun, Keinginan tuh ya. walaupun pengen kencing. Muncul lagi keinginan. Muncul lagi keinginan. Keinginan. Nah udah, dia kamar kecil berwudu itu action. Fi'il Udah, tuh ya. gitu berbuat. Iya, iya. 3 Pak ya. Topik umpamanya. Hmm. Pak Topik mau nikah lagi. Nah itu Terus, masyiah. waduh, yang lain kenapa Pak Ustadz? Istri saya dengar Ah, tuh. cuma cuma nggak action gitu kurang lebih. Pak Ustadz. Ah. Enggak berarti. Selesai action. Tapi itulah manusia ya, 3 itu ya. Ah. Saya udah diliatin terus tuh. Oh, iya, Ah, Allah alam bisawab. iya, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi jelas Ya, itu masalah tadi ya, fa'ina ya'tiyakum min huda ya. Insya Allah. iya. Silakan yang lain. Ke bumi itu kan pisah dengan Hawa ya Ustaz. Berarti ketemunya kalau
menurut riwayat ketemunya di ini, di mana? Di Bukit di Arafah gitu, Ustaz. Jabal Jabal Rahmah bukan? Jabal Iya. Rahmah atau Jabal Enggak, Nur? Jabal Rahmah kan? Seperti itu. Apa riwayatnya tuh itu apa namanya sahih apa enggak gitu, Ustaz? Iya. Berarti Kalau karena terpisah sekian waktu berarti belum berkembang biak berarti Ustaz ya kan? Berarti berkembang biaknya udah di ini, Di bumi ya. udah ketemu. jadi kalau merujuk kepada kesimpulan mufasir yang kayak kayak begitu sebaiknya tawakuf, Jabal bumi. nggak Sudah meneruskan, bertemu lagi. sebab berpotensi salah. Ya, ya, Dan ya. itu memang wilayahnya wilayah Allah. Kita nggak usah Ya, terlalu jauh ya. tapi nggak apa-apa juga. Cuma ketika kita cerna dengan akal, ya boleh percaya, boleh tidak. Nabi Adam diturunkan di India, Mm-mm. gitu. Hawa di Hawa di Jeddah, maka namanya Jeddah, Jeddah. nenek. Memang sah-sah saja, bisa-bisa jadi saja. Terus ketemunya di mana? Katanya si Jabal Rahmah tuh dekat situ. Tuh, Jabal Rahmah. Hmm. Ya, versi Jabal Rahmah. Bukan Arafah. Kalau Arafah terkait dengan mimpi Nabi Ibrahim. Ya, tanggal 8 Zulhijjah mimpi, tapi masih ragu. Ya, Maka ya. hari itu disebut tarwiyah, ragu. Tapi mimpi lagi. Terus kenal tanggal 9, Hmm. Arafah. Baru kemudian dieksekusi tanggal 10. Tanggal 10 itu bulan haji, hari nahar. Ya, gitu. Iya. Nah, itu urusan Allah. Kita tidak menjangkau. Mau ketemu di mana kek, di mana. Pertanyaan Ibu, kapan kalau belum ketemu kan jadi belum berkembang biak. Ah, jadi logikanya bagaimana? Itu ada orangnya orang Sukabumi. Masa istrinya Jerman, orang Jerman kan logik sekali. Oh iya, ketemu di kantor gitu kurang lebih. Udah kodratnya. Iya, nah nanti itu ada kisah Adam setelah ini, insya Allah. Diceritain lebih Apakah enak lagi. sampai ke sana atau tidak? Aduh, Bisa Adam. dan bisa ngikutin. Ayo, siapa lagi? Jadi bisa yang benar. Ya, Pak satu lagi Ustaz. Hadi, Kemarin Ustaz, gimana? kemarin Adam itu artinya apa Ustaz? Kemarin Adam itu artinya kan Adam itu Waalaikumsalam. Saya ulangi begini, dulu yang saya sebutkan tentang Adam pada mulanya bukan nama nabi, tapi nama jenis makhluk, yaitu manusia. Ada jenis makhluk malaikat. Malaikat mah namanya banyak. Ya, jin juga punya nama. Terus Adam, nah ini jenis makhluk. Tapi kemudian lama-kelamaan jadi nama. Maka ketika Allah cerita apa namanya terkait dengan apa namanya eh, anak kita, ya disebut anak Adam. Ya Bani Adam. Tuh kita jenis makhluk. Ada namanya. Ada Pak Taufik, ada Pak Hadi, ada Pak Jamal. Apanya? Itu pertama. Yang kedua, Adam secara harfiah artinya inti tanah. Maka dalam buku yang pernah dibaca, kitab yang pernah dibaca, ketika mau ciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat ambil dari setiap benua, dari setiap tempat. Tuh, menunjukkan memang manusia mau diciptakan sebagai khalifah di mana saja. Kapan saja sebagai khalifah Allah. Iya, dari Afrika ada. Dari Eropa tanahnya ada. Itu maksudnya Adim. Adim, Adam. Udah diciptakan pakai tangannya. Khalaqtu biyadaya. Dua tangan. Artinya langsung.
Jangan ada pikiran Allah punya tangan. Problem. Langsung. Lalu udah langsung kayak kita bikin kendi, tempayan, atau perabot rumah tangga lain yang dari tanah liat. Itu 40 tahun dibiarkan. Belum ditiupkan. Maka diproklamirkan. Para malaikat dikasih tahu nih yang mau jadi khalifah. Jin, iblis tahu. Iblis paling nakal. Itu disentil-sentil itu. Orang kayak begini gitu. Kayak begini mau jadi khalifah. Gitu. Amin. Disentil-sentil kayak kita mau beli pot bunga dari tanah liat, sentil-sentil. Baru kemudian ditiupkan ruh. Fanafakhtu fihi min ruhi. Iya, wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu. Nah, kita ini juga sama dari tanah, cuma prosesnya berbeda. Nabi Isa juga dari tanah. Emang Allah nyatakan, yang dibilang dia dari yang lain, semuanya dari tanah. Inna masalah Isa kamasali Adam, khalaqahu min turab. Tuh, gamblang ayatnya. Kita juga dari tanah. Prosesnya si bapak makan tempe, jadi sperma. Tempe di mana? Pohon, kedelai, kedelai pohon, pohon makan saripati tanah. Itu maksudnya dari tanah. Ya, dimakan ibu tuh tempe. Jadi indung telur, ketemu, jadi manusia. Kan luar biasa. Nabi Muhammad itu yang cerita. Mana mungkin dia bisa cerita? Dia nggak sekolah. Dari mana kalau bukan dari Allah? Begitu kita memang ditambah yakin-yakin kepada Al-Quran sebagai kalam Allah. Dan alhamdulillah Zoom kita lagi mencoba menelusuri kehebatan Allah lewat Al-Qurannya. Iya, ada lagi yang lain. Jadi gimana setelah ini ya, setelah ayat ini selesai Pak Jamal kita baca itu ya, yang Ya. Milal wan Nihal. Ya paling satu pertemuan. Baca, kita maknai, kita serap artinya, cerita tentang Adam. Menarik, luar biasa. Kebetulan ayatnya tentang Adam ini. Mhm. Iya. Suara kecil. Gimana?